Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Akhirnya ya, yang ditunggu-tunggu hadir juga, cordless nailer dari Inco. Ya, Inco fanboy tentunya udah lama sekali ya nunggu alat ini. Tapi begitu keluar harganya, wow, 3,5 juta rupiah. Tapi variatif sih, ada yang jual 3,3 dan ada juga yang di bawah 3 juta. Dan ini saya dapatkan 2,9 sekian-sekian lah ya. Untuk linknya yang termurah itu teman-teman bisa cek, saya sertakan aja di deskripsi. Ya, kita anggap 3 juta lah ya harganya. Oke ya, jadi karena harganya bisa dikatakan ya tidak murah ya, kita mau tes, kita mau cek apakah memang alatnya mantap, kira-kira apa minusnya. Jadi langsung aja kita unboxing, kita bahas untuk produknya. Untuk packagingnya sendiri seperti biasa ya, masih dus gini doang. 3 juta loh, cuma dikasih dus. Untuk finishingnya glossy tapi bertekstur gitu. Ya, di sini ada keterangannya Inco Lithium Ion Cordless Brad Nailer Kit, dan penampakan unitnya seperti ini ya. Untuk desainnya udah bisa dilihat ya. Nanti kita lihat lagi lebih detail di bagian dalam. Ya, di sini ada beberapa keterangan industrial dan baterai dan charger itu tidak termasuk ya. Dan di sini ada beberapa fitur andalannya nih. Dia menggunakan baterai P20S dan double LED light, berarti dia ada lampunya ya di kanan dan kiri, dan quick clearing jam nail. Nah, itu maksudnya kalau pakunya nyangkut kita bisa buka dengan gampang ya, nggak perlu pakai kunci lagi. Dan yang terakhir di sini ada depth adjustment knob. Ya, itu untuk pengatur kedalaman mata pakunya mau masuk seberapa. Di sini ada keterangan 20 volt, tipe pakunya GA18, ukuran pakunya 15 sampai 50 mm. Itu menggunakan paku tipe F ya. F15 sampai F50, dan ya kapasitas pakunya bisa sampai 100 pieces color box. Oke lah, color box lumayan. Ya, di bagian samping ini biasa aja, dan di bagian sini ini ada aksesoris include. Yang pertama kita mendapatkan satu pieces air nozzle. Air nozzle ini fungsinya untuk mengisi anginnya ya. Jadi anginnya itu ya bisa kita isi kalau memang tekanannya kurang. Jadi dia ya seperti mengatur tekanan bar pada kompresor ya. Itu fungsinya berpengaruh kepada seberapa kuat pakunya. Dan ya, ini ada satu pieces pin, dan ya seperti ini aja. Untuk keterangan-keterangan lain tidak ada, di bagian sini tidak ada, di bagian samping juga sama. Untuk tipenya lupa ya, untuk tipenya dia terpencil di sini ada barcode-nya CBNLI2028. Ya, seperti itu aja. Habis ya, kita langsung cek aja untuk kelengkapannya. Ya, kelengkapannya ya udah gini doang. Ini ada buku petunjuk manualnya, dan di sini ada bagian-bagian part numbernya ya. Untuk kartu garansinya di luar ya, lupa saya masukin. Dan ya, ini tuh kita dapat ya, ini ya, ini yang dikatakan apa tadi untuk mengisi anginnya, dan ini ada pinnya. Udah, itu doang. Dan ini langsung ke unitnya. Nah, kita singkirkan. Ya, kita lihat ada apa lagi di bawah, mungkin ada apa gitu ya. Dan ya udahlah, habis. Kosong. Oke, kita bahas ke unitnya. Kita coba pasang baterai dulu ya. Ya, langsung nyala ya LED-nya. Mantap. Ya, lanjut kita bahas ke spesifikasinya. Di sini tertera ada brandnya Inco Industrial Lithium Ion Cordless Brad Nailer 20 volt. Untuk aplikasi nailnya 18 GA ya untuk tipe pakunya, dan max rate-nya itu 2,5 nail per second. Maksudnya 2,5 paku per detik, dan panjang pakunya minimal 15 mili dan maksimal di 50 mili. Jadi pakunya ini dia tipe F ya. Bisa pakai minimal itu paku F15 dan maksimal di F50. Ya, seperti itu aja. Oke, kalau kita bahas dari desain. Untuk desainnya bisa dikatakan anti mainstream ya. Beda dari yang lain. Ya, pertama kali lihat sih aneh sih kalau saya lihat bentuknya itu gimana gitu ya. Tapi mungkin karena baru pertama lihat ya, mungkin nanti lama-kelamaan bakal suka juga, nggak tahu juga. Ya, untuk beratnya sendiri ini include dengan baterai 2Ah ya. Ini kalau ditimbang beratnya itu ya 2,68 kilo, nggak sampai 2,7 kilo ya, bisa dikatakan ya ideal lah, udah mantap. Oke, sekarang kita bahas dari untuk ini ya, build quality-nya ya. Untuk build quality-nya ini saya lihat mantep ya, bisa dibilang ya
solid gitu, kokoh. Dari bahan-bahan plastiknya kalau saya lihat juga ini memang mantap ya. Finishingnya bagus dan plastiknya itu kokoh, rapi. Ditambah lagi untuk handle-nya ini ada rubbernya gitu ya, dan pemasangannya juga ini sangat rapi. Ini lembut ya untuk rubbernya, dipegangnya itu sangat soft sekali, mantap. Dan di bagian pengisian pakunya ini dari aluminium gitu, dan ya smooth, bisa dibilang udah kokoh ya. Ya secara build quality ya bisa dibilang nggak kecewa lah. Nah, mengenai fitur-fiturnya yang paling saya suka nih adalah yang dikatakannya tadi quick clearing jam nail. Itu maksudnya untuk ngebuka pakunya kalau dia nyangkut itu bisa kita buka secara gampang ya. Jadi kita tinggal angkat aja seperti ini. Nah, jadi kalau pakunya nyangkut ini kita tinggal ambil dari sini ya, dan kita bisa pasang kembali dengan gampang. Dan ini bisa kita lakukan dalam waktu hitungan detik aja ya. Bayangkan kalau kita mesti buka pakai kunci, ya bisa memakan waktu beberapa menit. Jadi itu bisa dibilang sangat mempermudah sekali. Selanjutnya dia punya safety ya, ini pelatuknya. Ini harus kita tekan ke media agar pakunya bisa kita pencet, bisa keluar. Jadi kalau dia tidak kita pencet seperti ini, itu kita tekan triggernya pun, dia pakunya nggak akan mau keluar ya. Artinya kita harus tekan dulu seperti ini. Jadi ya bisa dibilang untuk safety-nya udah mantap. Selanjutnya ini ada LED yang tadi disebutkan ya. Ini ada 2 LED-nya. Jadi dia nanti mati sendiri nih. Ini ada fitur delay-nya seperti ini untuk penerangan. Nah, lama-lama dia akan redup dan kalau nggak dipakai dia akan mati sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada settingan single fairing atau contact fairing. Jadi seperti ini maksudnya ya. Single fairing itu ini yang gambar satu paku. Jadi pakunya itu keluarnya satu-satu. Tiap kita pencet trigger dia keluar ya pakunya. Dan ada juga mode cepatnya. Ini namanya contact fairing. Jadi kita setting ke sini. Kita cukup tekan triggernya, maka setiap kita tekan pelatuknya maka pakunya akan keluar ya. Yaitu biasanya kalau kita mau pakai mode cepat. Nanti kita coba praktekkan juga. Lalu fitur selanjutnya biasa ya, ini ada tuas untuk ngebuka tutup di bagian pengisi pakunya. Dan selanjutnya fiturnya apa lagi ya? Ini ya, ini ada sekrup, ini bisa dibuka. Fungsinya apa? Nah, ini yang saya katakan tadi untuk mengisi anginnya. Jadi kalau nanti mungkin tekanannya kurang, kan di dalam ada angin ya. Ini bisa kita isi lagi menggunakan inflator atau menggunakan kompresor agar tekanan pakunya bisa kembali kuat ya. Yaitu mungkin lama, itu nggak perlu bolak-balik diisi sih, karena biasanya tahan cukup lama, mungkin setahun lebih bahkan. Tapi kalau dari awal memang udah kurang ya mesti harus diisi ya. Nanti kita coba juga apakah anginnya udah cukup atau belum. Ya, seperti itu aja ya untuk fitur-fiturnya. Dan di sini ada cadangan untuk pelatuknya. Ini kalau mungkin rusak atau hilang, ini bisa kita ganti, ini bisa kita lepas. Jadi ini hanya sebagai pelindung aja ya, pelindung safety-nya supaya medianya itu nggak rusak. Kan kalau ke besi langsung dia akan tergores ya. Tapi kalau ini dia dari plastik, akan melindungi permukaan media kita. Nah, selanjutnya ini ada knob untuk settingan kedalaman paku ya, bukan untuk kekuatan, sekali lagi bukan untuk kekuatan, tapi untuk menyeting pakunya itu seberapa masuk. Kalau mungkin dia terlalu nonjol, ini bisa kita setting-setting. Ya tergantung ya seberapa butuhnya. Kalau memang pakunya terlalu dalam, kita bisa naikin. Jadi ini settingan kepala pakunya mau datar dengan permukaan atau tenggelam atau timbul. Jadi di sini untuk settingannya. Ya, seperti itu ya untuk setting-settingannya. Biasanya apalagi yang kurang ya? Sepertinya udah ya, udah cukup lengkap. Ya, secara fitur-fitur udah oke lah kalau kita bilang. Ya oke ya, kalau gitu langsung aja nih kita mau cobain. Kita lihat bagaimana feel-nya dan bagaimana hasilnya, mantap atau enggak. Langsung aja kita tes. Ya, ini kita pakai paku yang brand lain ya, bukan dari bawaan Inco-nya. Ini paku yang banyak beredar di pasaran. Ini ukuran pakunya F30 alias panjangnya itu 3 cm. Seperti ini cara pasangnya. Nah, di situ kelihatan ya pakunya ya. Jadi kalau dia nanti habis, kelihatan itu tinggal dikit. Ya, kita coba aja untuk medianya. Ini ada berbagai macam kayu ya. Kayu yang sedang, jati Belanda, ada yang lembut, plywood, dan ini ada yang keras. Sepertinya meranti sepertinya ya. Kita coba dulu ini yang jati Belanda, kita lihat bagaimana hasilnya. Untuk settingannya apakah udah pas. Kita coba ya. Sepertinya kurang dalam.
Nah, hasilnya langsung bagus ya, mantap. Ya, kita tambah dikit dalamnya. Nah, seperti itu. Ya, untuk karakternya, karakter penembakannya ya, itu bisa saya katakan mirip sekali dengan paku tembak yang pakai kompresor pada umumnya, yang pakai angin ya, yang pakai kompresor. Dia itu agresif, mantap, nggak lemot. Ini coba ya. Nah, mantap sekali, dan karakter pukulannya itu nendangnya sama seperti kompresor. Mantap sekali, tidak membal. Ini kalau nggak percaya, saya coba di ini ya, di plywood kita tes. Kira-kira mau masuk nggak nih? Kalau dia membal, berarti nggak bagus. Nah, teman-teman bisa lihat. Bisa dibilang bantalannya tanpa bantalan ya. Tangan saya ini seberapa kuat sih menggangnya. Justru saya menahan untuk tekanan pelatuknya ini malah keberatan ya, seperti ini ya. Nah, lihat hasilnya. Nah, ini bisa dibilang mantap ini. Karakternya persis sekali seperti pakai kompresor, keren. Kita coba ya. Nah, seperti itu ya. Dan hasilnya juga rapi sekali. Gini juga bisa ini. Nah, tidak perlu tekanan yang gimana gitu. Dia tidak ngantul ya. Tidak membal gitu, seperti ini. Oke nih. Dan ya, kita coba di kayu keras ya. Kayu keras apakah masuk? Dan enaknya kalau dia pun kurang masuk, kurang tekanan, selain kita bisa setting kedalaman kepala pakunya, kita juga bisa tambah anginnya biar tekanannya atau pukulannya lebih kuat. Kita coba ya. Nah, mantap ya. Kok saya malah muji-muji sih? Yang jelas memang bener mantap. Gimana lagi ya mau dibilang, keren sih kalau saya bilang. Kita coba. Nah, ini kalau diadu dengan yang kompresor juga udah oke ya. Ya, yang saya salut tadi, dia itu karakternya loh mirip sekali dengan yang pakai kompresor. Dia tidak membal, tidak nendang gitu. Begitu ditembakkan pakunya ya lepas gitu aja seperti peluru. Nah, keren ya. Ya, itu tadi kita pakai mode single fairing. Kita mau pakai contact fairing. Jadi dia itu kita setting kemari. Jadi triggernya ini kita tekan aja. Jadi gitu kita tekan pelatuknya, maka dia akan keluar dengan sendirinya dengan cepat. Ya, bisa dibilang dia mengisi ulang anginnya juga cepat ya. Tidak lemot, tidak seng gitu. Dia langsung ngisi, langsung nembak lagi. Kita coba lagi. Mantap. Ya oke ya, setelah diuji ternyata memang beneran mantap. Terus terang ya, saya akui ini untuk produknya memang mantap. Ya, untuk minusnya mungkin di harga aja ya, yang masih terlalu tinggi untuk users Inco. Soalnya pengguna Inco itu tahu dari dulu ya, harga Inco itu ya terjangkau dengan kualitas yang mantap. Tapi kali ini harganya tinggi ya, memang produknya masih mantap sih. Ya, semoga aja Inco berpikir lagi bisa diturunin lagi biar makin kejangkau. Ya, tapi kita belum coba ya, coba adu dengan brand pesaingnya dari brand Worksite yang udah duluan launching. Mungkin aja kualitasnya setara atau bagaimana, soalnya harganya beda jauh nih, 2,2 sama 3 juta ya. Ya, semoga aja bisa setara dan Inco berpikir untuk nurunin lagi. Tapi kalau nanti diadu dia tetap menang ya, mau gimana lagi. Ya, jadi intinya tunggu aja video selanjutnya, kita akan coba adu head to head dengan yang Worksite. Ya, semoga aja bisa menjadi gambaran buat teman-teman juga. Kira-kira perlu ambil yang Inco-nya atau Worksite-nya aja udah cukup.
Ya, jadi saksikan terus video-video saya selanjutnya. Oke ya, sekian dulu. Kalau teman-teman ada masukan, kritik ataupun saran, silahkan aja di kolom komentar. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.